Strategi bertahan dari gempuran corona, sebuah usaha kecil tetapi mempunyai banyak sumber. Halo, selamat berjumpa sahabat sejati dimanapun Anda berada. Corona belum berakhir, kita terkurung tanpa amunisi dan logistik. Kelaparan dan kemiskinan mengintai, menunggu saat menerkam kejam. Haruskah kita menyerah? Kubagikan strategi sederhana untuk bertahan. Sebuah usaha kecil tetapi mempunyai banyak sumber berangkat dari pekarangan rumah kita. Di basis pertahanan kita bangkit menantang ketidakpastian dan kegelisahan. Sebuah usaha kecil pekarangan rumah multisumber. Usaha yang pertama, sayur-sayuran. Pembatasan sosial mengharuskan kita menghabiskan sebagian besar waktu di rumah. Mulailah membangun sumber pendapatan dari lingkungan rumah kita. Pilihan pertama, tanam sayur di pekarangan rumah. Sesuaikan jenis sayuran dengan selera konsumsi dari masyarakat di sekitar rumah kita, supaya selain memenuhi kebutuhan sendiri, kita juga bisa menjual sayuran kita kepada tetangga di sekitar kita. Di daerah saya, pucuk labu menjadi sayur primadona. Selain mudah tumbuh, sayur labu perawatannya mudah, cukup disiram secara berkala. Manfaatnya, kebutuhan sayur terpenuhi, pengeluaran rutin Rp10.000 sehari buat beli sayur bisa dipangkas. Juga bisa melayani kebutuhan dari tetangga di sebelah kiri dan kanan, sehingga punya penghasilan Rp20.000 setiap hari. Kalau kita tidak memiliki pekarangan rumah yang cukup untuk ditanami sayur, kita bisa budidayakan sayuran di dalam pot dengan mengaplikasikan sistem drip irigasi sederhana dari botol air bekas dan sumbu kompor bekas. Kalaupun itu hanya cukup untuk kebutuhan sendiri, itu lebih baik daripada hanya duduk diam, mengeluh, menggerutu, dan menunggu uluran belas kasih orang lain. Usaha pekarangan yang kedua, bumbu dapur hijau. Bumbu merupakan salah satu kebutuhan pokok yang digunakan setiap hari. Pangkas kebutuhan akan bumbu dengan menanam sendiri bumbu dapur hijau. Daun bawang, kucai, serai, daun sop, kemangi, tomat, dan cabai. Di masa susah ini, kita bisa mengganti bumbu dapur dengan pilihan alternatif. Selain masih segar dan higienis, bumbu dapur hijau tidak kalah dalam urusan menyedapkan makanan. Keuntungannya adalah bumbu dapur hijau tidak habis sekali pakai. Dia akan selalu tumbuh lagi sesering apapun kita menggunakannya. Sekali tanam, kita bisa menikmati berulang-ulang. Kita juga bisa menjual kelebihan bumbu dapur hijau kita kepada tetangga di sekitar kita. Dengan begitu, kita bisa membantu tetangga untuk tidak harus keluar rumah ke pasar hanya untuk membeli sayur dan bumbu dapur. Berikutnya yang ketiga, usaha pekarangan buah-buahan segar. Di masa pandemi ini, kita harus memperkuat daya tahan tubuh dengan asupan nutrisi yang seimbang. Salah satu nutrisi yang penting bagi tubuh adalah buah-buahan.
Olehnya, di pekarangan rumah, tanamlah juga buah-buahan segar yang mudah tumbuh dan cepat berbuah, seperti stroberi, pepaya, anggur, dan lain sebagainya. Selain untuk konsumsi sendiri, kita juga bisa menjual kepada tetangga. Stroberi yang ditanam di dalam pot-pot siap panen bisa kita pasarkan kepada tetangga, sahabat, ataupun keluarga yang membutuhkan. Kami sendiri sudah memasarkan ratusan pot-pot stroberi siap panen selama masa pandemi ini. Lumayan untuk penambahan penghasilan buat keluarga kita. Usaha pekarangan yang keempat, bunga-bungaan. Corona meneror setiap orang. Rasa cemas, gelisah, takut, curiga sangat melekat erat di hati setiap insan. Depresi, frustrasi menjadi sahabat sejati yang selalu siap menemani. Tanamlah bunga-bunga supaya menghadirkan keindahan bernuansa asri. Kendati terkurung, kita bisa menikmati indahnya warna-warni bunga, sehingga membantu mereduksi kecemasan, depresi, ataupun frustrasi yang kita alami. Selain itu, kita bisa memasarkan bunga-bunga kita kepada tetangga ataupun kepada yang berminat membeli koleksi bunga kita. Kreatif mengubah tantangan menjadi peluang. Jangan hanya diam, menunggu, dan pasrah. Sebab kita tidak tahu sampai kapan coronavirus ini bakal berlalu. Usaha pekarangan yang kelima, yaitu memelihara ayam kampung. Kita membutuhkan asupan protein untuk keseimbangan nutrisi kita. Memelihara ayam kampung juga menjadi salah satu alternatif usaha kita di pekarangan rumah. Kami sendiri telah memulai dengan memelihara 2 induk ayam kampung. Tidak butuh waktu lama kedua induk mulai bertelur. Kami sisakan masing-masing 10 butir telur untuk dierami agar maksimal penetasannya. Selebihnya kami gunakan untuk tambahan protein bagi keluarga. Sebulan kemudian 20 ekor anak ayam menetas dan langsung kami pisahkan dari induknya. Anak ayam kami pindahkan di kandang pembesaran. Setelah 2 minggu, induknya mulai bertelur lagi. Dan anak-anak ayam nampak sehat dan gemuk karena nutrisinya kami cukupi. Itulah sahabat sejati, strategi bertahan yang bisa kami bagikan. Usaha kecil pekarangan tapi mempunyai banyak sumber. Sehingga dari masing-masing sumber bisa terkumpul penghasilan yang lumayan bagi keluarga kita. Jangan hanya duduk diam, mengeluh, menggerutu, dan menunggu. Mari kita bangkit, berjuang, dan berusaha. Berangkat dari apa yang ada di sekitar pekarangan rumah kita. Dirgahayu RI yang ke-76, merdeka atau mati.